Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di konten cerita bergambar ya. Kita sebut saja ini cerita bergambar. Jadi intinya aku akan bercerita dan ada gambar ilustrasinya juga. Walaupun sebagian aku ambil dari Google ya. Kalian udah tahu juga lah ya, nggak usah dijelasin lebih lanjut lagi. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk konten hari ini aku akan bercerita tentang kisah percintaan ya. Jadi banyak banget dari kalian yang request di kolom komentar, Bang atau Kak, kapan buat cerita kisah cinta gitu? Kenapa ceritanya tuh horor, psikopat, misteri? Kenapa ceritanya kayak gitu-gitu? Kenapa nggak ada kisah romantis gitu? Oleh karena itu hari ini aku akan menceritakan kisah percintaan namun berakhir dengan tragis. Cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2019. Jadi ceritanya pada saat itu ada seorang pria bernama Naim Pera. Naim Pera ini berusia 19 tahun dan dia merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang ada di Argentina. Jadi dia tinggalnya tuh di Argentina. Naim Pera mengambil jurusan kedokteran karena dia ingin mengikuti jejak sang ayah yang juga merupakan seorang dokter. Jadi Naim Pera ini berasal dari keluarga yang mapan ya, yang berada gitu. Selain terlahir di keluarga yang kaya raya, Naim Pera ini juga dikenal sebagai pria yang tampan dan memiliki tubuh yang ideal. Jadi dia berotot kekar gitu dan wajahnya juga tampan ya. Naim Pera juga dikenal sebagai anak yang baik, berprestasi, nurut sama orang tua, rajin menabung, rajin beribadah ya, sejenis itulah. Pokoknya dia tuh anak yang baik dan dia juga selalu mengikuti kata-kata orang tuanya. Dia nggak pernah ngelawan orang tuanya sama sekali. Terlahir dari keluarga yang kaya raya dan juga memiliki wajah yang tampan, tentu saja Naim Pera ini memiliki privilege ya. Jadi dia tuh diidam-idamkan oleh banyak sekali wanita pada saat itu. Banyak sekali orang yang iri dengan Naim Pera karena Naim Pera ini sangat beruntung sekali hidupnya. Dia memiliki wajah yang tampan, dia juga dari anak orang kaya raya berpendidikan ya, dan dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki reputasi yang baik entah di sekolah maupun di luar sekolah. Namun semua reputasi yang baik tersebut seketika hancur begitu saja karena Naim Pera ini salah memilih pasangan. Jadi katanya Naim Pera ini tidak pernah berpacaran dari kecil dan dia baru saja memiliki pacar ketika dia berusia 19 tahun. Dan pacar pertamanya itu adalah Brenda Michaela Gordillo ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, Brenda ini memiliki usia yang 5 tahun lebih tua daripada si Naim Pera. Jadi usianya tuh beda 5 tahun. Si Naim Pera itu usianya 19 tahun sedangkan Brenda ini usianya 24 tahun. Selain memiliki wajah yang cantik, ternyata Brenda ini juga cukup berprestasi karena dia merupakan seorang atlet hoki lokal yang ada di Argentina. Oleh karena itu, si Naim Pera ini sangat tertarik sekali dengan Brenda walaupun usia mereka tuh sangat jauh ya. Jadi biasanya tuh kalau berpasang-pasangan, biasanya yang cowok yang lebih tua daripada perempuannya, dan sedangkan ini tuh selisihnya 5 tahun dan yang lebih tua adalah wanitanya. Tapi sebenarnya tidak masalah juga sih karena usia itu hanya angka, jadi kedewasaan itu tidak diukur dari usia kita. Jadi nggak masalah sama sekali kalau punya pacar atau pasangan yang usianya jauh atau ya lebih tua perempuannya, nggak masalah sih sebenarnya. Dari artikel yang kubaca ternyata mereka itu pacaran secara backstreet ya. Jadi aku tadi nggak tahu juga backstreet itu apa dan aku baru cari tahu. Jadi backstreet itu artinya pacaran yang tanpa diketahui orang tua gitu. Jadi di belakang orang tua. Karena si Naim Pera ini tidak dibolehkan berpacaran sama orang tuanya. Makanya itu dia pacarannya diam-diam. Nah, karena Naim Pera ini jomblo akut dari kecil ya. Jadi dia tuh nggak ngerti cara berpacaran. Dia nggak ngerti bagaimana cara memahami wanita. Karena tidak berpengalaman sama sekali, Naim Pera kemudian meminta saran kepada teman-temannya bagaimana cara untuk mengetrit perempuan atau cara memperlakukan wanita supaya wanita itu nyaman di dekatnya. Jadi kayak gitulah ya, jadi curhat sama teman-temannya. Nah, setelah mendapatkan banyak sekali saran dari teman-temannya, Naim Pera pun kemudian menerapkannya saat berpacaran dengan Brenda. Namun meskipun sudah berusaha sebaik yang dia bisa, ternyata itu masih kurang menurutnya si Brenda. Jadi si Brenda mengatakan bahwa si Naim Pera itu kurang tahu bagaimana cara mengetrit wanita dengan baik, dan dia juga mengatakan bahwa Naim Pera itu tidak tulus kepadanya.
Baru 1 bulan pacaran mereka sudah sangat sering sekali berantem, bahkan tentang hal-hal kecil sekalipun dipermasalahkan oleh si Brenda. Jadi katanya si Brenda ini banyak menuntut, posesif, dan juga mengekang si Naimpera. Jadi Naimpera itu sangat terbebani sekali dengan sifatnya Brenda yang sangat egois, posesif, dan lain sebagainya. Mungkin saja si Brenda ini sangat takut kehilangan si Naimpera karena bagaimanapun juga si Naim ini adalah orang yang sangat ganteng dan juga kaya raya gitu. Jadi banyak banget cewek yang mau sama dia, makanya si Brenda ini posesif, egois, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja itu tidak bisa dibenarkan sama sekali karena si Naim ini sangat tidak nyaman sama semua sifat dari si Brenda. Ya awalnya mungkin hubungan mereka itu manis-manis aja, tapi baru 1 bulan kemudian baru mendapatkan banyak sekali masalah. Jadi baru keluar semua sifat aslinya si Brenda. Singkat cerita, setelah pacaran sekitar 2,5 bulan, Naimpera ini sudah benar-benar tidak tahan dengan segala kelakuannya si Brenda. Oleh karena itu dia meminta putus pada saat itu. Jadi dia mengatakan bahwa hubungan mereka itu sudah tidak sehat karena si Brenda ini terlalu posesif. Namun ternyata si Brenda ini tidak terima dengan keputusannya si Naimpera dan dia bahkan mengancam ingin bunuh diri kalau ditinggalkan oleh si Naim. Naim tidak takut sama sekali dengan ancamannya si Brenda yang ingin bunuh diri karena dia yakin itu hanyalah ancaman atau geretakan aja, mana mungkin si Brenda ini berani bunuh diri. Setelah putus dari Brenda, kehidupan Naim pun kembali normal lagi dan dia merasa sudah tidak ada tekanan hidup lagi karena si Brenda sudah menghilang dari hidupnya. Namun ternyata si Brenda ini merencanakan sesuatu yang buruk kepada Naimpera. Jadi ceritanya beberapa hari setelah mereka putus, si Naim itu sedang nongkrong sama teman-temannya dan tiba-tiba ada sekelompok orang ya kayak preman gitu tiba-tiba mendatangin mereka dan kemudian mengeroyok si Naimpera. Setelah mengetahui bahwa itu semua adalah perbuatan dari Brenda, Naimpera kemudian sangat marah sekali dan dia ingin membalas dendam kepada si Brenda. Naimpera kemudian pergi ke toko untuk membeli sebuah racun hewan yang nantinya akan diminum oleh si Brenda. Jadi dia menyuruh salah satu temannya untuk memasukkan racun itu ke dalam minumannya si Brenda. Nah, menyadari kalau itu sangatlah berbahaya, temannya Naim ini pun mengurungkan niat. Jadi dia tuh nggak berani masukin racun itu ke dalam minumannya Brenda karena nanti bisa dia yang kena tuntut kalau Brenda ini meninggal ya. Naimpera pun berusaha untuk memaafkan si Brenda walaupun si Brenda ini tidak minta maaf ya. Tapi si Naimpera ini tidak ingin berurusan lagi dengan Brenda, jadi dia memaklumin aja lah. Ternyata kehidupan Naim itu jauh lebih indah dan lebih menyenangkan ketika Brenda tidak ada di sisinya. Dan sebaliknya si Brenda ini tidak bisa hidup tanpa si Naimpera. Oleh karena itu dia merencanakan sesuatu hal yang lebih gila lagi. Pada suatu hari si Brenda ini mendatangi si Naimpera dan dia mengatakan bahwa dia telah mengandung anaknya si Naim. Dia juga memberikan sebuah bukti berupa tespek dengan 2 garis biru. Mengetahui hal itu si Naimpera ini tidak percaya, namun dia juga masih ragu-ragu apakah si Brenda ini berbohong atau tidak karena itu ada bukti tespeknya ya. Kalau itu sungguhan pun si Naimpera ini tidak ingin bertanggung jawab karena dia tidak ingin hidup bersama si Brenda, apalagi sampai menikah. Nah, untuk cari aman si Naimpera pun kemudian menjalin hubungan lagi dengan si Brenda, walaupun itu hanyalah pura-pura aja. Jadi si Naimpera ini pura-pura mencintai Brenda lagi supaya si Brenda ini tidak memberitahu orang tuanya. Jadi yang ditakutkan oleh si Naimpera sebenarnya adalah kabar itu sampai ke telinga orang tuanya. Jadi Naimpera ini kan dikenal sebagai orang yang memiliki reputasi yang baik. Jadi dia tidak pengen orang tuanya tuh kecewa dengan perbuatannya. Padahal tanpa diketahui oleh si Naim, Brenda ini hanyalah berbohong saja. Dia tidak benar-benar hamil dan tespek itu bukanlah tespek dari punyanya ya. Jadi dia tuh ambil punya orang yang garis biru. Dan dia menggunakan itu supaya si Naim ini mau kembali ke dia. Setelah balikan sama si Naim lagi, si Brenda ini sangat senang ya karena rencananya sudah berhasil. Namun sebaliknya si Naim ini merasa stres, depresi, dan
Dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan kepada orang tuanya kalau dia sudah menghamili seorang wanita di luar nikah. Setiap hari Naimpera ini terus kepikiran dengan kehamilan si Brenda dan dia juga memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di sisi lain dia juga tidak ingin terus bersama si Brenda dengan hubungan yang toksik. Jadi itu istilah zaman sekarang kayak toxic relationship ya. Hingga setelah memikirkan dengan matang, akhirnya si Naimpera ini memiliki sebuah cara untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu. Jadi ceritanya pada tanggal 1 Maret tahun 2020, si Naim ini mengajak Brenda untuk liburan ke sebuah villa. Dan villa ini merupakan milik dari keluarganya si Naim. Setelah berada di sana, mereka berdua pun kemudian membahas tentang kehamilan si Brenda. Namun pembahasan tersebut justru memicu pertengkaran di antara mereka berdua. Pertengkaran mereka tidak hanya sebatas adu mulut saja, bahkan sampai melakukan kekerasan secara fisik. Jadi karena sudah tidak tahan lagi dengan perkataan dan perbuatannya si Brenda, Naimpera kemudian menutup atau menyumpal mulutnya Brenda itu dengan kain. Kemudian dia mencekik lehernya sampai mati. Setelah si Naimpera menyadari bahwa si Brenda ini sudah mati, dia pun sangat panik dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan saking paniknya dia bahkan memikirkan berbagai macam cara agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Nah, si Naimpera kemudian mengambil sebuah pisau besar dan kemudian memotong-motong tubuhnya si Brenda menjadi beberapa bagian ya. Jadi kayak potongan-potongan kecil gitu. Dan tubuh Brenda yang sudah dipotong-potong itu kemudian dipanggang oleh si Naim ya. Jadi pada saat itu si Naim berpikiran bahwa tubuh manusia itu akan lebih lembek, akan lebih empuk kalau dipanggang. Dan itu akan mempermudah si Naim untuk membuang tubuhnya si Brenda. Jadi si Naim ini memanggang tubuhnya Brenda seperti memanggang stik sapi. Namun bedanya itu adalah tubuh manusia. Namun ternyata tindakannya yang memanggang tubuh Brenda itu adalah kesalahan yang lebih besar lagi. Karena ternyata tubuhnya itu malah mengeluarkan bau yang lebih busuk setelah dipanggang. Nah, karena sudah sangat panik, si Naim pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Dia juga membawa tubuh Brenda yang sudah dipotong-potong. Sebagian tubuhnya dia kubur di tanah dan sebagian lainnya dia buang di tempat sampah. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Naimpera pun merasa tidak tenang. Dia sangat takut kalau ada orang yang mengetahui perbuatannya itu. Oleh karena itu, Naimpera pun memutuskan untuk memberitahu orang tuanya secara langsung tentang apa yang telah dia lakukan. Nah, setelah bercerita kepada ayahnya, sang ayah pun sangat kaget dan dia juga sangat tidak percaya dengan perbuatan si Naim. Dan di sisi lain, dia juga tidak ingin Naimpera ini sampai mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya. Karena bagaimanapun juga seorang ayah pasti tidak ingin menginginkan hal yang buruk terjadi kepada anaknya. Jadi dia ingin membantu Naimpera itu agar terbebas dari semua masalah itu. Nah, karena orang tua Naim ini merupakan orang yang sangat berpendidikan dan juga sangat cerdas, jadi bukannya menyuruh Naim untuk melarikan diri atau bersembunyi, orang tuanya justru membawa Naim ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Mereka datang ke kantor polisi itu bertiga. Jadi ada ayahnya Naim, ada Naimpera itu sendiri, dan juga ada saudaranya Naim yang merupakan seorang pengacara. Jadi dia tuh paham tentang hukum. Setelah sampai di sana, Naimpera pun langsung mengakui perbuatannya dan dia langsung dinyatakan bersalah. Namun meskipun dinyatakan bersalah, Naimpera tidak langsung dipenjara karena sang ayah sudah memberikan uang jaminan sebesar 200 juta. Jadi ternyata di Argentina itu ada sebuah peraturan yang mana sebelum adanya keputusan dari hakim, maka pelaku itu boleh tidak dipenjara asalkan dia membayar uang jaminan dan dia juga harus kooperatif. Jadi si Naimpera ini hanya perlu wajib lapor dan pulang lagi ke rumahnya sampai ada persidangan. Jadi Naimpera ini menceritakan semuanya kepada para polisi tentang bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Brenda sampai dia membunuh si Brenda, dan dia juga memberitahu di mana dia membuang tubuhnya Brenda dan di mana dia mengubur sebagian tubuhnya lagi. Para polisi pun langsung bergegas ke lokasi yang sudah diberikan oleh si Naimpera dan mereka menemukan potongan tubuh Brenda di sana. Rencana ayahnya Naim ini pun berjalan dengan lancar karena dia sudah memberikan uang jaminan
jalanan dan Naim Pera juga sangat kooperatif. Namun yang tidak mereka duga, ternyata berita pembunuhan itu sudah menyebar kemana-mana, banyak diberitakan di berbagai macam media. Warga di Argentina pada saat itu sangat heboh sekali dengan berita tersebut, apalagi mereka mengetahui bahwa si Naim Pera ini tidak dipenjara. Terutama keluarganya si Brenda, mereka sangat tidak terima kalau si Naim Pera itu dibebaskan dan tidak menerima hukuman apapun. Tidak hanya keluarganya Brenda saja, bahkan masyarakat umum pun rela turun ke jalanan untuk mendapatkan keadilan untuk Brenda. Jadi mereka semua tuh pengen kalau si polisi ini mendesak Naim agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka merasa tidak ada keadilan bagi Brenda karena orang tuanya Naim itu telah menyuap para polisi. Keluarga Naim pun sangat ketakutan dan sangat panik pada saat itu karena mereka mendapatkan banyak sekali ancaman dari masyarakat. Nah, singkat cerita persidangan pun akhirnya dimulai pada bulan Juni tahun 2021. Jadi sebenarnya persidangan itu harusnya dimulai pada tahun 2020, namun karena adanya pandemi COVID-19, jadinya harus diundur sampai tahun 2021. Hasil dari persidangan itu, Naim Pera pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kompensasi ekonomi sebesar 3 juta peso atau setara dengan 835 juta. Keputusan tersebut tentunya dirasa adil oleh keluarga Brenda dan juga para aktivis hak-hak perempuan. Nah, meskipun banyak sekali yang membela si Brenda karena Naim ini telah membunuh si Brenda, namun tidak sedikit juga yang bersimpati kepada Naim karena sebenarnya Naim ini adalah orang yang baik dan karena terpaksa dia harus menghabisi si Brenda karena si Brenda itu awalnya mengaku kalau dia hamil ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah yang salah itu si Brenda atau si Naim atau keduanya itu salah? Jadi kalian tulis aja di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye bye.